Seperti kita di daerah kita, mata pencaharian yang cocok apa? Nukulea tuh anak-anak Allah tahu. Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi di semenanjung selatan Sulawesi. Pintu gerbang kawasan Indonesia Timur ini memiliki banyak cerita tentang kehidupan nenek moyang dan juga memiliki pesona alam yang memukau. Sebagai titik awal kedatangan di Sulawesi Selatan via udara, saya akan mengajak Anda ke Maros untuk melihat keindahan Bukit Kars Ramang-Ramang, tempat di mana ditemukannya peninggalan jejak manusia purba. Ramang-Ramang merupakan tempat wisata alam gugusan Kars yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sepanjang perjalanan menuju dermaga Ramang-Ramang, saya disuguhi pemandangan indah pegunungan serta bukit batu kapur yang terbentang berdampingan dengan persawahan. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari kota Makassar, sekarang saya sudah tiba di Maros, tepatnya di kawasan Ramang-Ramang. Nah, untuk menyusuri kawasan Ramang-Ramang ini harus menggunakan perahu. Di sebelah kiri saya ini sudah banyak perahu, di sini bisa disewakan, atau warga sini sebutnya biasanya joloro. Nah, ini harganya itu mulai dari Rp200.000 sampai Rp350.000 per perahunya, tergantung berapa banyak orangnya ya. Di Ramang-Ramang terdapat 3 dermaga. Biasanya wisatawan akan memulai perjalanan dari dermaga 1 seperti yang saya lakukan. Ketika perahu mulai menjauh dari dermaga, saya disambut dengan batu-batu kapur yang berada di tengah Sungai Putih. Kiri dan kanan sungai dipenuhi pohon nipah. Pohon yang sejenis dengan palem ini memang hidup di lingkungan hutan bakau dan pasang surut air laut. Perhentian pertama saya adalah dermaga 2. Dari sini, saya akan berjalan selama kurang lebih 10 menit untuk mengunjungi sebuah situs gua prasejarah yang bernama Situs Batu Tianang. Tak hanya memiliki pemandangan pegunungan Kars yang menakjubkan, kawasan ini juga memiliki sejumlah situs gua prasejarah. Situs Batu Tianang adalah salah satunya. Situs Batu Tianang berada di bagian bawah perbukitan Kars yang disebut Gua-Gua Kaki Cadas. Di sini, saya dapat melihat sejumlah coretan dan gambar berupa fauna akuatik, perahu, dan manusia. Pengunjung tidak boleh menyentuh gambar-gambar ini untuk menjaga keabadiannya. Menurut akademik itu, usia gambar ini sekitar 15.000 tahun sampai 20.000 tahun usianya. Wow. Ya. Jadi diperkirakan bahwa dulu ada manusia prasejarah yang tinggal di sini. Jadi di situ kita menandakan bahwa ini adalah salah satu simbol di Ramang-Ramang ada kehidupan. Ada kehidupan. Ada kehidupan karena sudah ada yang tinggal di sini di gua ini. Ya. Nah, gambar ini juga kita bisa definisikan bahwa orang-orang tua kita masa purba itu ini rumahnya di sini. Nah, rumah di gua ini. Tak hanya coretan, di dalam situs prasejarah ini juga terdapat ribuan sampah dapur berupa cangkang dari kerang dan siput. Ini salah satu bukti bahwa manusia prasejarah pernah tinggal di kawasan Kars Ramang-Ramang. Nah, ini salah satu bukti bahwa orang masa purba, nah, ini adalah tempat tinggalnya. Oh iya. Ya, nah ini adalah salah satu bekas dapurnya, keon. Ini ada kerang, di sana banyak keong ya? Iya, banyak keong, iya. Berarti ini diperkirakan adalah dapur dari masa purba dulu. Masa purba dulu. Jadi ini bisa kita bayangkan bahwa ini adalah
tempat tinggalnya masa purba dulu. Kunjungan saya ke salah satu situs prasejarah di Ramang-Ramang membuka cakrawala kehidupan masa lalu. Keberadaan gambar-gambar yang diyakini diukir oleh manusia prasejarah ini seakan menjadi kotak waktu yang akan menjawab proses evolusi manusia. Masih di dermaga 2, saya memutuskan beristirahat sejenak di kafe yang dibangun di atas perbukitan batu kars. Kafe ini adalah satu dari sekian banyak kafe yang ada di atas bukit-bukit kars di sini. Nah, dari sini Anda bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan yang pastinya tidak ada di kota-kota besar. Nah, dari sini bisa terlihat sawah, perkampungan, dan juga pastinya Bukit Kars. Untuk akses ke sini Anda bisa datang dari Dermaga 2 di kawasan wisata Ramang-Ramang atau juga dari Jalan Poros juga bisa akses kafe ini. Di sini pastinya bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan yang indah. Bisa pesan kopi, pesan teh, dan juga makanan-makanan lainnya. Kafe-kafe ini milik para warga yang dulunya merupakan penambang mandiri. Sejak Ramang-Ramang ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Park, aktivitas pertambangan tak lagi diizinkan di kawasan ini. Para penambang mandiri pun harus beralih profesi. Mereka membuka kafe sebagai mata pencaharian mereka. Setelah puas beristirahat, saya kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Putih menuju dermaga akhir, yaitu Dermaga 3. Perjalanan mengarungi Sungai Putih memberikan sensasi yang tak akan terlupakan. Melewati lorong-lorong Bukit Kars, saya dibawa ke dunia yang berbeda. Ramang-Ramang dikenal dengan konsep ekowisata yang menawarkan keindahan alami gugusan kars dan kehidupan pertanian alami masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat di Kampung Berua, kampung yang ditetapkan menjadi desa wisata pada 2021 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Biaya masuk ke desa wisata ini Rp7.000 untuk wisatawan lokal dan Rp25.000 untuk wisatawan asing. Setelah sampai, saya langsung menuju Padang Amarung. Tempat ini merupakan spot terbaik untuk menikmati pemandangan Kampung Berua. Rasa takjub menyelimuti diri saya ketika tiba di Padang Amarung. Gugusan kars menjulang tinggi bagaikan menara yang mengelilingi kampung ini. Sejumlah rumah panggung yang berdiri di tengah persawahan membuat tempat ini terlihat bagai lukisan. Pengunjung yang datang ke sini pun merasakan hal yang sama. Belum banyak yang diperubah. Jadi nuansanya masih alam sekali. Jadi pada saat kita kesini nuansanya itu kayak segar, terasa bebas, fresh, seperti itu. Beda dari suasana kota. Wisatawan asing juga mengagumi Ramang-Ramang dan berharap kelestariannya tetap terjaga. Hello, where are you from? We are all from Kuala Lumpur. Okay, so is it the first time you've been here? Yes, our first time. Oh wow. Okay, so what do you think about this? This place Place. is really nice. I mean, a lot of like natural kind of scenery. Yeah, it's beautiful. Is or Definitely, it has to stay. Yeah, you have to we all have to protect the nature here actually. Yeah. bagaikan sebuah mangkuk, begitulah Kampung Berua terlihat dari Padang Amarung.
Kabupaten lain yang menarik dikunjungi di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Toraja, sebuah kabupaten yang memiliki kesan magis. Pesona wisatanya tak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Kolam awan di Bukit Lolai, Toraja Utara menjadi dermaga awal saya menyelami eksotisme Toraja. Masukinya lebih dalam untuk melihat pesonanya. Toraja memang memiliki banyak keistimewaan, bukan tingkat nasional, melainkan dunia. Patung Yesus memberkati di Buntu Burake ini salah satunya. Patung dengan tinggi 40 meter ini berdiri menjulang di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah patung Yesus di Brasil. Dibangun pada tahun 2015, kawasan ini menjadi wisata religi yang didatangi wisatawan lintas agama. Hal ini dikarenakan indahnya perbukitan yang menjadi latar di sekelilingnya. Pemandangan ini dapat dinikmati 360 derajat sejauh mata memandang. Topografi Toraja memang berada di dataran tinggi dengan barisan perbukitan termasuk kars. Saya pun menyelami wisata alamnya, berenang dalam arti sesungguhnya di mata air Tilanga yang berada dalam ekosistem batuan kars. Pepohonan rimbun menjadi atap di sini. Cahaya yang masuk dari sela-sela rimbunan mempertegas warna airnya yang hijau toska. Anak-anak suku Toraja di Desa Tilanga menambah keistimewaan tempat ini. Aktivitas mereka mandi di kolam menjadi atraksi yang ditunggu wisatawan. Sorakan semangat dari wisatawan mewarnai keseruan yang sederhana ini. Mereka jugalah yang akan membantu saya ke pencarian utama di sini, yaitu ikan masapi. Untuk memanggil masapi keluar, anak-anak biasa menggunakan kuning dari telur bebek. Ikan masapi merupakan jenis ikan sidat atau anguilla. Sekilas ikan terlihat seperti belut berkuping, namun ini adalah sirip dari ikan masapi yang terletak di dekat kepala. Ikan ini juga masuk ke kategori ikan purba yang telah berevolusi sejak 50 juta tahun lalu. Asri, sejuk, pokoknya asik deh pokoknya ke Toraja ini. Senang ada ke sini? Senang dong. Mau ngapain aja di sini? Berenang. Mau lihat masapi. Pernah lihat masapi yang besar, Bu? Pernah di sini. Masyarakat asli di sini memiliki kepercayaan bahwa masapi membawa keberuntungan dan dilarang untuk memancing ikan masapi. Menurut legenda, ada ikan masapi yang berwarna putih. Mereka percaya keberuntungan besar akan didapat jika bertemu dengan masapi ini. Di dataran tinggi, seperti kita di daerah kita, mata pencaharian yang cocok apa? Nukulea tu anak-anak lasatawan. Sulawesi Selatan kaya akan tradisi dan budaya. Di Kabupaten Bulukumba terdapat sebuah kampung adat di mana warganya masih mempertahankan tradisi nenek moyang hingga kini. Semua warganya wajib menggunakan pakaian serba gelap atau warna hitam sebagai wujud kesederhanaan. Bagi sebuah suku tradisional di Kabupaten Bulukumba, hukum adat menjadi harga mati.
Terletak di desa Tanah Toa yang berarti tanah tertua, suku adat Amatoa Kajang dipercayai merupakan suku tradisional tertua. Aduh, wah seru juga nih bisa bermain permainan masa kecil saya dengan anak-anak di sini. Ini nama permainannya adalah lompat tali yang biasa kita kenal. Tapi kalau di Kampung Kajang ini nama permainannya adalah mini. Dan di sini yang menariknya adalah saya bermain dengan anak-anak murid SD. Tapi di sini mereka bukan pakai putih merah, melainkan putih hitam. Karena memang warna hitam ini adalah warna yang wajib digunakan di suku adat Kajang ini. Jadi bahkan talinya pun warnanya hitam ya. Oke, jadi habis dari sini setelah bermain dengan mereka, saya akan melihat bagaimana proses belajar mengajar anak-anak di desa suku adat Kajang. Warna hitam menjadi identitas warga suku Kajang. Warna hitam melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan. Meskipun suku adat ini hidup dengan sederhana dan berusaha mengurangi pengaruh perkembangan teknologi, anak-anak suku Kajang tetap diperbolehkan mengenyam pendidikan dengan syarat mengikuti ketentuan adat yang berlaku, seperti mengenakan seragam hitam putih dan tidak wajib menggunakan alas kaki. Metode pembelajarannya pun menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Konjo yang merupakan bahasa setempat dan bahasa Indonesia. Artinya masyarakat di sini itu bahasa sehari-harinya adalah bahasa daerah atau bahasa Konjo. Maka di dalam proses pembelajaran kita sebagai guru harus mengkolaborasikan dua bahasa. Karena kapan kita tidak menggunakan dua bahasa, maka anak-anak ini belum paham. Jadi belum bisa mengetahui bahasa Indonesia secara baik. Maka jalannya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran harus menggunakan dua bahasa. Kita tidak menutup untuk modernisasi, tetapi kita selektif. Mana yang cocok di daerah kita di sekolah, mana yang tidak cocok, maka kita ambil yang cocok. Jadi yang tidak cocok juga kita tinggalkan. SDN 351 terletak tepat di depan gerbang kawasan adat Amatoa. Kawasan adat ini dibagi menjadi dua bagian Kajang Dalam dan bagian Kajang Luar. Kajang bagian dalam memiliki aturan yang ketat. Pengunjung yang ingin masuk ke dalam harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi seperti inilah busana yang harus dikenakan untuk masuk ke bagian Kajang Dalam. Dan untuk masuk ke Kajang Dalam ini harus melewati gerbang. Disinilah gerbang ataupun juga pembatas antara dunia luar dan juga dunia dalam Kajang. Dan memang untuk masuk ke dalam itu harus menggunakan sarung seperti ini. Dan juga nantinya saya harus melepaskan alas kaki karena warga-warga di Kampung Kajang ini tidak menggunakan alas kaki di dalam. Kita harus menuruti peraturan ya. Mempraktekkan hidup sederhana dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi adalah cara hidup masyarakat adat Amatoa. Listrik, alat komunikasi, hingga transportasi tidak boleh digunakan di dalam area ini. Tak hanya harus hidup dengan penuh kesederhanaan, masyarakat adat juga wajib mengikuti peraturan adat. Kalau tinggal di kawasan adat itu banyak pantangan-pantangan yang harus kita jaga. Ya, salah satunya tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertolak belakang dengan hukum atau norma agama. Salah satunya mengeluarkan saja kata-kata perkataan yang kasar itu biasanya kita didenda juga. Semua rumah yang berada di wilayah Kajang Dalam memiliki bentuk serupa, yaitu rumah panggung dari kayu dan menghadap ke arah barat. Jadi setelah berjalan masuk di dalam kawasan adat Amatoa, experience-nya, pengalamannya pasti berbeda karena di dalam itu memang sangat sepi.
Tadi tidak begitu banyak aktivitas warga yang saya lihat, jadi cuman ada rumah, kemudian juga seperti hutan-hutan. Dan tadi saya juga sempat mengunjungi satu rumah yang dimana rumah ini dijadikan sebagai tempat musyawarah warga. Nah, karena kamera dan yang lainnya itu bahan-bahan elektronik tidak boleh masuk ke dalam kecuali handphone, dan handphone juga hanya bisa digunakan untuk mengambil foto di depan rumah tersebut, dan itu hanya untuk berlaku buat pengunjung, tapi buat warga yang lainnya itu mereka tidak boleh menggunakan handphone di dalam kawasan adat Amatoa ini ataupun juga kawasan adat suku Kajang. Sebagian besar masyarakat suku Kajang berprofesi sebagai petani dan peternak. Khusus bagi kaum perempuan, menenun sarung merupakan aktivitas sehari-hari. Sarung yang saya kenakan saat masuk ke kawasan Kajang Dalam adalah sarung yang ditenun langsung oleh perempuan suku adat Kajang. Semua prosesnya masih dilakukan secara tradisional. Proses awalnya dimulai dari pewarnaan benang. Pewarnaan benang tenun menggunakan daun tarung yang ditanam oleh warga sekitar. Daun tarung ini menghasilkan warna biru kehitaman yang menjadi ciri khas sarung suku Kajang yang disebut topele leng. Setelah dipanen, daun tarung harus direndam selama 2 hari dan dicampurkan dengan kapur. Yang menarik dari proses pewarnaan benang yang ada di Kajang ini adalah memasukkan pasapu atau ini kain yang biasanya digunakan di atas kepala pria. Nah, ini katanya dimasukkan ke sini agar cairannya ini menjadi lebih kental dan airnya dan warnanya dapat menyatu dengan baik dengan benang yang dicelupkan di sini nanti. Proses pewarnaan benang membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Benang harus dicelupkan berkali-kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Benang yang telah diwarnai selanjutnya akan digulung atau dipintal satu persatu untuk dimasukkan ke alat tenun. Keterampilan menenun suku Kajang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya untuk menjaga kelestarian budaya. Desi dan Melda adalah anak remaja suku Kajang yang belajar menenun sejak usia 13 tahun. Pengen juga melanjutkan. Oh, dari budayanya ibu menenun gitu, jadi kita pengen melanjutkan ya? Iya. Ini merupakan tahap terakhir ya dalam pembuatan dalam proses menenun ini. Ya, kalau sudah dijahit lagi. Habis itu dijahit. Setelah habis ini dijahit lagi ya? Iya. Selain digunakan untuk acara adat, sarung tenun juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di kampung mereka. Desi dan Melda hanya menempuh pendidikan sekolah dasar. Setelah lulus SD, mereka ikut membantu orang tua mencari nafkah, mulai dari ikut menjadi buruh bangunan hingga menenun. Meski pernah merasakan kehidupan modern di Makassar saat ikut orang tua bekerja, mereka mengaku kampung adat Amatoa tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk ditinggali. Zaman boleh berkembang, namun godaan modernisasi tak bisa mempengaruhi rasa cinta kepada nilai leluhur, budaya, dan adat istiadat yang telah tertanam dan berakar di dalam hati suku adat Amatoa.